Sejak kecil, kita diajarkan bahwa uang adalah tujuan. Orang tua mendorong anak-anaknya untuk belajar giat, supaya bisa mendapat pekerjaan yang baik, lalu menghasilkan banyak uang. Media menampilkan gaya hidup glamor, mobil mewah, rumah besar, liburan eksotis, jam tangan mahal, pakaian dari merek ternama. Kita lalu tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah tiket menuju kebahagiaan. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam, apa sebenarnya yang kita kejar dari uang itu? Apakah benar kita mengejar mobil, rumah, atau barang mewah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Morgan Housel mengingatkan, yang kita kejar dari uang bukanlah benda, melainkan kebebasan. Bayangkan seseorang yang bisa bangun tidur tanpa harus buru-buru. Ia bisa menentukan kapan bekerja, kapan beristirahat. Ia bisa memilih proyek yang sesuai dengan nilai hidupnya, bukan semata-mata demi gaji. Ia bisa menolak ajakan atau tawaran yang tidak sesuai dengan prinsipnya, tanpa takut kehilangan penghasilan. Itulah esensi uang, bukan kekayaan materi, melainkan kendali atas waktu dan pilihan. Sebaliknya, betapa banyak orang yang terlihat kaya dari luar, gaji besar, rumah mewah, jabatan tinggi, namun hidup mereka penuh keterikatan. Mereka bekerja di perusahaan yang tidak mereka cintai, menghadiri rapat-rapat yang tidak mereka inginkan, bertemu orang-orang yang tidak mereka sukai, semua demi mempertahankan gaya hidup yang pada akhirnya membuat mereka terpenjara. Dari luar, grafik kekayaan mereka menanjak, tetapi di dalam, kebebasan mereka menyusut. Morgan Housel menulis bahwa uang terbaik adalah uang yang memberi kita kebebasan untuk berkata, tidak. Tidak kepada pekerjaan yang merusak jiwa. Tidak kepada jadwal yang menguras energi. Tidak kepada gaya hidup yang sebenarnya tidak membuat kita bahagia. Uang, pada akhirnya, hanyalah alat. Dan alat itu menjadi berharga bukan karena jumlahnya, tetapi karena kemampuannya membeli satu hal yang tak ternilai, kebebasan. Ketika mendengar kata, kebebasan, banyak orang membayangkan sesuatu yang liar, bebas melakukan apapun, kapanpun, tanpa batasan, tanpa aturan. Seolah-olah kebebasan adalah tentang menolak semua bentuk komitmen, menolak tanggung jawab, dan hidup semaunya sendiri. Tapi kenyataannya, definisi itu keliru. Kebebasan sejati bukanlah tentang melakukan apa saja yang kita mau. Kebebasan sejati adalah tentang memilih apa yang penting untuk kita lakukan, dan berani meninggalkan sisanya. Kebebasan bukan pelarian, tapi kendali. Banyak orang salah kaprah, mereka mengejar uang agar bisa berhenti bekerja selamanya. Tapi setelah itu, mereka justru kehilangan arah, merasa hampa, bahkan depresi. Mengapa? Karena mereka salah mengira bahwa kebebasan adalah pelarian dari tanggung jawab. Padahal, kebebasan sejati adalah kendali atas hidup kita sendiri. Kebebasan memberi kita ruang untuk bekerja sesuai nilai kita, bukan sesuai tekanan luar. Kebebasan membuat kita bisa berkata, aku memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Aku memilih untuk menolak proyek yang bertentangan dengan nurani. Aku memilih untuk mengejar karya yang mungkin tidak menghasilkan uang banyak, tapi membuatku bahagia. Dunia modern penuh dengan jebakan kebebasan. Media sosial membuat kita merasa bebas mengekspresikan diri, padahal seringkali justru kita terikat oleh likes dan validasi orang lain. Pekerjaan dengan gaji tinggi memberi kesan bebas, padahal kita terpenjara oleh jam kerja panjang dan target tanpa akhir. Barang mewah memberi citra kebebasan, padahal seringkali kita membeli bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin diakui. Kebebasan palsu ini sering membuat kita semakin jauh dari kebebasan sejati. Kita merasa punya banyak pilihan, padahal kenyataannya kita semakin terikat. Morgan Housel menulis, kebebasan adalah ketika Anda bisa bangun pagi dan menghabiskan waktu Anda dengan cara yang Anda inginkan, bersama orang-orang yang Anda cintai, tanpa tekanan untuk menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Itu artinya, bukan tentang berhenti bekerja, tapi punya pekerjaan yang memberi makna. Bukan tentang punya uang tanpa batas, tapi punya cukup uang untuk menolak hal-hal yang tidak penting. Bukan tentang menjadi bebas dari semua aturan, tapi tentang menciptakan aturan hidup yang sesuai dengan hati nurani kita. Kebebasan sejati bukanlah kondisi tanpa batasan. Justru kebebasan lahir ketika kita punya batasan yang kita pilih sendiri. Batasan itu bisa berupa prioritas, nilai hidup,
atau komitmen pada hal-hal yang benar-benar berarti. Dengan kata lain, kebebasan sejati adalah kemampuan memilih keterikatan yang benar. Di dunia modern, mudah sekali kita terkecoh dengan penampilan. Seseorang yang mengendarai mobil mewah, mengenakan jam tangan ratusan juta, atau memposting foto liburan eksklusif di media sosial tampak seperti simbol kebebasan. Seolah-olah mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Namun, realitanya sering kali berbeda. Bayangkan seorang eksekutif perusahaan multinasional. Gajinya miliaran per bulan, rumahnya besar, portofolio investasinya menakjubkan. Tapi jadwal hidupnya seperti penjara. Bangun jam 5 pagi untuk mengecek email. Meeting maraton dari pagi hingga malam. Telepon darurat bahkan di akhir pekan. Liburan selalu ditemani laptop, karena perusahaan tidak bisa jalan tanpanya. Di mata orang lain, ia adalah lambang kesuksesan. Tapi jika ditanya apa ia punya waktu untuk sarapan bersama anak-anaknya, jawabannya jarang sekali. Jika ditanya kapan terakhir kali ia membaca buku hanya untuk kesenangan, bukan untuk laporan kerja, ia bahkan tak bisa mengingatnya. Secara finansial, ia merdeka. Tapi secara hidup, ia terpenjara. Ada juga pebisnis yang membangun kerajaan finansial. Dari luar, ia terlihat bebas. Rumah banyak, mobil berderet, pesta tak berhenti. Tapi untuk mempertahankan gaya hidup itu, ia harus bekerja lebih keras lagi, meminjam lebih banyak, memperluas usahanya tanpa henti. Akhirnya, ia hidup bukan untuk kebebasan, melainkan untuk melunasi gaya hidupnya sendiri. Ironisnya, semakin kaya ia, semakin sempit ruang geraknya. Semakin tinggi grafik kekayaannya, semakin rendah tingkat kebebasannya. Dari semua contoh ini, kita belajar satu hal, kekayaan materi tidak otomatis berarti kebebasan. Kita bisa punya semua yang dunia tawarkan, tapi tetap merasa kosong, lelah, dan terikat. Morgan Housel menyebut fenomena ini sebagai penjara yang tak terlihat. Orang-orang terjebak dalam sistem yang mereka ciptakan sendiri. Sistem uang, status, reputasi, dan ekspektasi sosial. Mereka kaya, tapi tidak bebas. Kalau tadi kita melihat bagaimana orang kaya bisa terpenjara oleh uang dan status, kini mari kita lihat sisi sebaliknya, orang-orang yang mungkin tidak punya banyak harta, tapi hidupnya penuh kebebasan. Ada seorang penulis yang memilih tinggal di desa kecil. Ia tidak pernah mengejar popularitas berlebihan, tidak punya mobil mewah, bahkan rumahnya sederhana. Tapi setiap hari ia bangun pagi, membuat kopi, lalu menulis apa yang ia suka. Penghasilannya tidak spektakuler, tapi cukup untuk hidup tenang. Yang lebih penting, ia bebas menggunakan waktunya. Ia bisa berjalan-jalan di sawah tanpa ada deadline menekan. Ia bisa membaca buku seharian tanpa merasa bersalah. Ia bisa menolak tawaran proyek besar jika proyek itu tidak sesuai dengan hatinya. Kebebasan inilah yang membuat hidupnya terasa kaya, meski tabungannya tidak sebesar eksekutif perusahaan multinasional. Kita juga bisa belajar dari pasangan muda yang memutuskan hidup minimalis. Alih-alih membeli rumah besar dengan cicilan panjang, mereka memilih rumah kecil yang cukup untuk kebutuhan mereka. Alih-alih membeli mobil mewah, mereka naik sepeda atau transportasi umum. Hasilnya, mereka tidak stres soal cicilan. Mereka tidak bekerja lembur hanya untuk membayar bunga kredit. Mereka punya lebih banyak waktu untuk benar-benar menikmati hidup. Orang lain mungkin melihat mereka tidak sukses karena tidak punya barang-barang mahal. Tapi mereka justru punya hal yang lebih mahal, waktu, ketenangan, dan kebebasan memilih jalan hidup mereka sendiri. Apa kesamaan orang-orang ini? Mereka tidak menukar seluruh hidupnya untuk uang. Mereka tahu arti, cukup, dan tidak terjebak dalam lingkaran serakah. Mereka sadar bahwa kebebasan bukan datang dari seberapa besar saldo, tapi dari seberapa besar kendali atas waktu dan keputusan pribadi. Morgan Housel menekankan bahwa kekayaan sejati adalah ketika Anda bisa bangun di pagi hari dan melakukan apa yang ingin Anda lakukan, dengan siapa yang ingin Anda temui, selama waktu yang Anda pilih. Bahkan jika secara finansial mereka biasa saja, secara kehidupan mereka kaya raya. Kalau kita mau jujur, dunia modern seringkali mengajarkan hal sebaliknya, bahwa kekayaan material adalah ukuran kesuksesan. Rumah besar, mobil mewah, pakaian bermerek, semua dianggap simbol keberhasilan. Tapi mari kita tanya, apakah itu benar-benar memberi kebahagiaan? Morgan Housel mengingatkan kita, kebebasan adalah mata uang tertinggi. Bukan dolar, bukan rupiah, bukan emas, bukan bahkan saham.
Mari kita bahas alasannya. 1. Barang mewah cepat membosankan, kebebasan tidak. Bayangkan Anda baru saja membeli mobil sport terbaru. Hari pertama, euforia luar biasa. Hari kedua, masih terasa keren. Hari ketiga, mulai terbiasa. Seminggu kemudian, ia hanya menjadi alat transportasi. Tapi bandingkan dengan kebebasan waktu. Kebebasan untuk tidur tanpa alarm. Kebebasan untuk membaca buku favorit berjam-jam. Kebebasan untuk makan malam bersama keluarga tanpa dikejar meeting. Itu tidak pernah membosankan. Semakin lama dimiliki, semakin terasa nilainya. 2. Kekayaan bisa membuat Anda dikendalikan orang lain. Banyak orang berpikir semakin kaya, semakin bebas. Ironisnya, seringkali semakin kaya justru semakin dikendalikan. Jika Anda punya rumah besar, Anda terikat pada cicilan. Jika Anda punya bisnis besar, Anda terikat pada investor dan karyawan. Jika Anda punya banyak properti, Anda terikat pada pajak, perawatan, dan risiko hukum. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana tapi tahu batas, cukup, justru bisa bebas menentukan jalannya sendiri. 3. Kebebasan memberi ruang untuk kreativitas dan pertumbuhan. Ketika hidup Anda penuh tekanan finansial, Anda sibuk memikirkan tagihan. Pikiran hanya berputar pada bertahan hidup, bukan berkembang. Tapi ketika Anda punya kebebasan, Anda bisa mengeksplorasi ide-ide baru tanpa takut gagal. Belajar hal-hal baru hanya karena Anda suka, bukan karena wajib. Mencoba proyek kecil yang mungkin tidak menghasilkan uang, tapi memperkaya jiwa. Itulah ruang di mana kreativitas lahir, dan justru seringkali dari situlah kesuksesan sejati muncul. 4. Kebebasan menjadi bentuk nyata dari kekayaan emosional. Orang sering berpikir, kaya, berarti punya banyak uang. Tapi jika uang itu tidak membuat Anda lebih damai, lebih tenang, lebih dekat dengan orang yang Anda cintai, apakah itu benar-benar kekayaan? Kebebasan adalah bentuk kekayaan yang paling terasa. Kebebasan berarti tidak harus berbohong demi uang. Kebebasan berarti bisa menolak hal-hal yang bertentangan dengan nilai hidup Anda. Kebebasan berarti bisa memilih kebahagiaan, bukan sekadar penghasilan. 5. Kebebasan adalah tujuan akhir, bukan uang itu sendiri. Banyak orang bekerja keras, menabung, berinvestasi, bahkan rela berkorban kesehatan demi satu hal, kebebasan. Bebas pensiun lebih cepat, bebas bepergian tanpa pusing soal gaji bulanan, bebas menghabiskan waktu dengan keluarga tanpa takut dimarahi bos. Jika itu adalah tujuan akhir, mengapa tidak kita mulai hargai kebebasan itu sejak sekarang, meski dengan skala kecil? Pada akhirnya, Morgan Housel ingin mengingatkan kita, lebih baik punya sedikit uang tapi penuh kebebasan, daripada punya banyak uang tapi hidup sebagai tawanan gaya hidup. Kebebasan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba di usia pensiun, atau muncul ajaib setelah kita kaya raya. Kebebasan adalah sesuatu yang bisa dibangun secara bertahap, melalui pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Morgan Housel menekankan bahwa kebebasan adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan hadiah yang jatuh dari langit. Mari kita bahas strategi praktis untuk meraihnya. 1. Kendalikan biaya hidup, jangan biarkan gaya hidup mengendalikan Anda. Banyak orang naik gaji, tapi tidak pernah merasa lebih bebas. Kenapa? Karena biaya hidup ikut naik. Itulah yang disebut lifestyle creep, saat gaya hidup naik seiring penghasilan, sehingga kebebasan tetap jauh dari jangkauan. Strateginya, tetapkan batas, cukup, sejak awal. Naik gaji tidak otomatis berarti naik gaya hidup. Fokus menabung selisihnya untuk membangun freedom fund, dana darurat yang memberi ruang bernapas. 2. Bangun dana darurat yang memberi rasa aman. Kebebasan finansial seringkali dimulai dari hal sederhana, tidak panik saat ada kejadian tak terduga. Motor rusak, anak sakit, dapat PHK. Jika Anda punya dana darurat 6-12 bulan biaya hidup, Anda tidak lagi menjadi budak ketakutan. Anda bisa membuat keputusan dengan kepala dingin, bukan karena panik. 3. Kurangi utang konsumtif. Utang adalah kebalikan dari kebebasan. Ia adalah janji yang Anda buat kepada masa depan Anda sendiri. Utang cicilan mewah membuat Anda bekerja demi bank. Utang kartu kredit membuat tidur Anda tidak nyenyak. Langkah kecil, lunasi utang dengan bunga tinggi dulu. Hindari membeli barang yang nilainya cepat turun dengan utang. Belajarlah menunda keinginan, karena menunda sering berarti membeli kebebasan. 4. Investasi untuk waktu, bukan hanya uang. Investasi sering dipahami sebagai cara melipat gandakan uang.
Tapi sebenarnya, tujuan akhirnya adalah melipat gandakan waktu bebas Anda. Dengan investasi, Anda bisa pensiun lebih cepat. Dengan investasi, Anda bisa memilih pekerjaan karena suka, bukan karena harus. Dengan investasi, Anda bisa mengatur ritme hidup sesuai keinginan. Mulailah dengan konsisten, meski kecil. Ingat, setiap rupiah yang diinvestasikan hari ini adalah tiket waktu bebas di masa depan. 5. Kuasai kata tidak. Banyak orang kehilangan kebebasan bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak bisa berkata tidak. Tidak bisa menolak undangan yang tidak penting. Tidak bisa menolak pekerjaan tambahan meski sudah lelah. Tidak bisa menolak godaan belanja hanya demi gengsi. Latihan. Setiap kali ingin berkata, ya, tanyakan, apakah ini membawa saya lebih dekat pada kebebasan, atau justru menjauh? Ingat bahwa setiap ya berarti Anda mengurangi ruang untuk hal-hal yang lebih penting. 6. Hargai waktu lebih dari uang. Salah satu kesalahan terbesar adalah menukar waktu dengan uang tanpa henti, seolah waktu tidak terbatas. Padahal uang bisa dicari kembali, waktu tidak. Pilih pekerjaan yang memberi fleksibilitas. Delegasikan tugas-tugas kecil yang menyita waktu. Gunakan uang untuk membeli pengalaman yang memperluas hidup, bukan sekadar barang. 7. Hidup sederhana tapi bermakna. Morgan Housel sering menekankan bahwa hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi bebas dari beban. Semakin sedikit yang harus Anda pertahankan, semakin bebas Anda bergerak. Tips kecil, praktikan minimalisme, tapi bukan ekstrim, cukup sadar bahwa lebih sedikit sering berarti lebih bebas. Ganti obsesi, punya segalanya, dengan punya yang penting. Rayakan kebahagiaan sederhana, secangkir kopi hangat, waktu bersama keluarga, jalan sore yang tenang. Intinya, kebebasan bukan hadiah akhir, tapi gaya hidup yang dibentuk dari keputusan-keputusan kecil. Dengan mengendalikan biaya hidup, membangun dana darurat, mengurangi utang, berinvestasi bijak, dan melatih diri untuk berkata, tidak, Anda sebenarnya sedang membeli kebebasan Anda sedikit demi sedikit setiap hari. Di dunia modern, kita sering diberi kesan seolah-olah kita bebas. Pilihan tampak tidak terbatas. Ribuan merek pakaian, makanan, gadget, ratusan jalur karir. Tak terhitung gaya hidup yang bisa kita ikuti. Tapi justru disinilah paradoks muncul. Terlalu banyak pilihan seringkali bukan kebebasan, melainkan jebakan. Morgan Housel menyoroti bahwa banyak orang terperangkap dalam ilusi kebebasan, merasa bebas di permukaan, padahal dikendalikan oleh sistem, tren, atau bahkan ego sendiri. 1. Konsumerisme yang menyamar sebagai kebebasan. Iklan modern selalu berkata, beli produk ini, maka kamu bebas berekspresi. Pakai mobil ini, maka kamu bebas bepergian. Gunakan gadget ini, maka kamu bebas melakukan apa saja. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Mobil membuat Anda terikat cicilan. Gadget membuat Anda terikat notifikasi. Barang bermerek membuat Anda terikat gengsi. Itu bukan kebebasan. Itu adalah kontrak tak terlihat yang Anda tanda tangani dengan dunia luar. 2. Media sosial dan kebebasan palsu. Media sosial sering dipromosikan sebagai ruang bebas berekspresi. Tapi apakah benar? Algoritma menentukan apa yang Anda lihat. Like dan komentar menentukan apa yang Anda posting. Tren menentukan apa yang Anda anggap keren. Seakan bebas, padahal Anda sedang menari mengikuti musik yang dimainkan orang lain. 3. Kebebasan palsu dari uang yang tidak dikelola. Banyak orang berpikir, jika saja aku lebih kaya, aku pasti lebih bebas. Tapi kenyataannya, kekayaan tanpa kendali bisa jadi penjara yang lebih besar. Semakin besar rumah, semakin besar perawatan. Semakin banyak bisnis, semakin banyak stres. Semakin banyak uang, semakin besar rasa takut kehilangannya. Hasilnya, Anda bekerja lebih keras, lebih lama, lebih terikat, semua demi mempertahankan sesuatu yang katanya membebaskan. 4. Kebebasan yang tergantung pada persetujuan orang lain. Ada bentuk kebebasan palsu lain, saat kita berpikir kita bebas, padahal masih mengejar validasi orang lain. Punya karir sukses, tapi semua pilihan diatur oleh apa kata orang tua. Punya bisnis, tapi takut kehilangan muka di depan rekan. Hidup bebas, jalan-jalan keliling dunia, tapi sebenarnya demi terlihat keren di Instagram. Itu bukan kebebasan, itu hanya bentuk lain dari penjara sosial. 5.
Perbedaan antara kebebasan palsu dan kebebasan sejati. Morgan Housel menekankan, kebebasan palsu sama dengan Anda merasa lepas, tapi sebenarnya makin terikat. Kebebasan sejati sama dengan Anda bisa memilih tanpa rasa takut, tanpa gengsi, tanpa perlu validasi. Kebebasan sejati datang dari dalam, bukan dari label luar. Ia lahir ketika Anda bisa berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun." Di zaman modern, banyak orang salah kaprah dengan kebebasan. Mereka berlari mengejar barang, status, atau pengakuan, mengira itu kebebasan. Padahal itu hanyalah ilusi. Kebebasan sejati bukan soal punya lebih, melainkan soal butuh lebih sedikit.